Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan ngasih tahu cara overclock monitor pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini gua akan jelasin terlebih dahulu untuk overclock monitor. Di sini sebenarnya ada dua jenis ya. Nah, yang pertama itu kalian itu hanya ingin mengoverclock resolusi monitor kalian. Ya, jadi semisal kalau kalian mau mengoverclock resolusi monitor kalian, nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi semisal resolusi monitor kalian itu contoh ya, itu adalah 1920 kali 1080 atau kalian sedang memakai resolusi yang ada tulisannya recommended ya. Nah, kemudian kalian penasaran nih mau ninggiin resolusi kalian ya. Contoh misalkan ke 2560 kali 1440 atau bahkan mungkin kalian mau ke resolusi 4K. Nah, tapi untuk resolusinya itu nggak ada. Jadi kalian itu perlu untuk menambahkan secara manual melalui aplikasi atau program pihak ketiga, ya. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua, itu kalian hanya fokus untuk mengoverclock refresh rate pada monitor kalian. Nah, bagi kalian yang tidak tahu refresh rate, jadi refresh rate itu adalah ini. Ya, jadi refresh rate ya yang dalam kurung hertz ya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau semisal refresh rate kalian itu misalkan 60 dan kalian penasaran nih mau overclock misalkan ke 65 atau mungkin 70 atau bahkan ke 75, nah kalian bisa ya menambahkan refresh rate tersebut, tapi kalian harus menggunakan aplikasi atau program pihak ketiga ya. Atau mungkin kalian mau dua-duanya nih, mau overclock resolusi sekaligus refresh rate. Nah, itu juga bisa ya. Nah, jadi untuk caranya di sini ada tiga cara ya. Jadi yang pertama kalau misalkan kalian memakai VGA atau GPU Nvidia, nah kalian bisa lewat yang namanya Nvidia Control Panel ya. Atau mungkin kalau misalkan VGA atau GPU kalian itu menggunakan AMD atau kalian itu pengguna AMD, nah kalian bisa juga lewat AMD Radeon Software ya. Nah, kalau yang ketiga, misalkan kalian pengguna Intel, nah Intel juga bisa ya. Kalian bisa menambahkan resolusi atau refresh rate yang kalian mau di, kalau nggak salah namanya itu Intel Control Panel ya, kalau nggak salah Intel Control Panel. Nah, jadi gua bakal jelasin kalau misalkan kalian pengguna Nvidia. Nah, jadi kalian tinggal buka saja untuk Nvidia Control Panel ya. Nah, caranya gampang ya kalau di Nvidia Control Panel. Jadi teman-teman itu pergi ke Change Resolution. Kemudian di sini teman-teman silakan klik Customize. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan klik Create Custom Resolution. Nah, jadi di sini kalian bisa bereksperimen nih. Misalkan dari 1080 misalkan mau ke 4K ya kan. Ke 4K itu berarti 3840 kali 2160 misal. Kemudian untuk refresh rate-nya misalkan mau ke 240 atau mau ke 120 ya kan. Atau mungkin resolusinya mau tetap ya, cuma refresh rate-nya kita naikin jadi 165 misalkan. Kemudian kalian tinggal klik tes ya, nanti untuk hasilnya bakal muncul. Nah, jadi di sini gua akan kasih tips ya. Jadi kalau misalkan kalian klik tes, kemudian layar monitor kalian itu black screen ya. Nah, kalau black screen-nya lama, kalian jangan apa-apakan dulu karena untuk resolusi atau mungkin refresh rate yang kalian masukkan itu tidak support terhadap monitor kalian. Jadi memang untuk black screen-nya itu lama. Nah, yang perlu teman-teman lakukan itu adalah tunggu aja, kalau nggak salah sekitar 10 atau 15 detik nanti bakal balik normal lagi. Ya, tetapi kalau black screen-nya sebentar itu berarti monitor kalian masih mampu lah, masih support dengan resolusi atau refresh rate yang kalian masukkan, oke? Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk ini ya menggunakan Nvidia Control Panel. Nah, bagaimana dengan AMD dan juga Intel? Nah, jadi di sini gua akan kasih tahu untuk fotonya. Nah, jadi kalau AMD itu kalian tinggal ke sini aja. Kemudian kalau Intel ya, Intel itu kalian tinggal pergi ke sini ya.
Jadi kalau kalian mau lihat, kalian tinggal pause saja videonya ya, oke? Nah, jadi selain ya menggunakan tiga cara tersebut ya melalui Nvidia, AMD, Intel ya kan itu semua bisa. Nah, di sini ada satu cara tapi ini menggunakan program pihak ketiga ya. Jadi nama programnya ini adalah CRU ya. Jadi teman-teman kalau penasaran ya, teman-teman silahkan download saja untuk programnya. Jadi teman-teman tinggal cari saja CRU seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang paling atas yaitu yang websitenya monitortest.com ya yang ini. Nah, kemudian teman-teman klik aja. Kemudian di sini teman-teman tinggal di sini ya di bagian download. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja yang zip ya. Teman-teman klik yang zip, nanti akan otomatis ke download. Jika sudah ke download, teman-teman bisa langsung buka saja untuk file WinRAR-nya ini. Ya, gua bakal pindahkan ke desktop ya. Nah, jadi di sini ya. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman tinggal klik kanan, kemudian extract here. Nah, jadi ini kita ekstrak dulu ya. Nah, jadi di sini udah muncul nih ada beberapa ini ya yang bisa kita gunakan ya. Nah, jadi di sini gua akan jelasin satu-satu ya. Nah, jadi ini CRU ini adalah programnya. Ya, kemudian ini info, kalian bisa baca ya bahwa ini info tentang programnya. Nah, kemudian di sini ada reset all. Jadi reset all itu fungsinya untuk mereset semua settingan yang kalian simpan di program CRU-nya dan juga beberapa resolusi atau refresh rate yang sudah kalian buat di CRU. Jadi semua yang ada di CRU itu bakal hilang dan kalian harus buat lagi, ya. Nah, kemudian di sini ada restart. Jadi restart ini kalau misalkan kalian habis simpen nih untuk settingan resolusi dan juga refresh rate yang kalian pengen tingkatkan di program CRU-nya. Nah, itu kan harus restart dulu nih PC atau laptopnya. Nah, kalau kalian males ya restart menggunakan Windows, jadi klik start menu kemudian restart. Nah, kalian bisa menggunakan program restart ini cuman khusus untuk sistem yang 32 bit. Ya, yang sistemnya 32 bit. Nah, bagaimana kalau yang 64 bit? Nah, kalian pakai yang sampingnya yaitu restart 64 ya. Nah, jadi kenapa untuk namanya itu ada angka 64? Jadi ini khusus 64 bit. Kalau yang restart doang itu khusus 32 bit ya. Nah, jadi kita bakal langsung masuk saja ya. Nah, jadi kita akan buka untuk program CRU-nya. Nah, kemudian di sini ya, yang perlu teman-teman pastikan itu, pastikan di kotak ini, kalian pilih yang aktif, ya, yang ada dalam kurung aktifnya. Ya, kalau kalian nggak aktif, berarti kalian cari atau ganti yang aktif, ya. Kemudian di sini yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman tinggal klik add, ya, yang di sini. Nah, udah deh, kalian tinggal masukin aja untuk resolusinya, kemudian refresh rate yang kalian mau, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Misalkan kalian mau tes nih, misalkan resolusinya sama nih, 1920 kali 1080. Tapi misalkan refresh rate-nya maunya misalkan 75 misalkan. Nah, kalian tinggal klik OK. Nah, jadi kan otomatis nanti sudah kesimpan ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik OK. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah restart PC atau laptop kalian. Nah, jadi untuk cara restartnya kalian bisa lewat manual, jadi klik ini kemudian restart, atau kalian bisa lewat untuk program yang sudah disediakan. Jadi tinggal dipilih ya mau lewat kedua program ini salah satu. Ya, kalau 32 bit ini, 64 bit ini, atau kalian bisa restart menggunakan caranya Windows ya. Jadi di sini gua bakal coba menggunakan programnya dan semoga saja recordingnya nggak keputus ya. Nah, jadi gua untuk jaga-jaga kalian tinggal klik kanan. Nah, jadi di sini gua sudah restart ya, jadi sempat keputus ya, makanya gua rekaman lagi. Nah, jadi kalau misalkan kalian menggunakan restart bawaan dari programnya itu kalian harus klik kanan kemudian run as admin agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan atau error ya. Nah, kalau kalian sudah selesai restart, kalian tinggal klik kanan, kemudian display settings, kemudian teman-teman tinggal scroll ke bawah sampai ketemu advanced display settings ya.
Nah, kemudian gua ubah dulu untuk displaynya. Nah, kemudian kalian tinggal klik saja display adapter properties ya. Kemudian di sini teman-teman silakan ke list all mode. Nah, kemudian di sini teman-teman cari nih resolusi atau mungkin refresh rate atau bahkan keduanya ya kan yang sudah kalian buat nih ya kan. Nah, contoh kan tadi gua udah bikin nih untuk contohnya. Jadi contohnya itu ini ya. Nah, ini sudah muncul. Jadi untuk refresh rate-nya 75, tapi untuk resolusinya sama ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah ketemu, kalian tinggal klik OK, kemudian kalian tinggal klik apply ya. Nah, tetapi di sini kalau misalkan kalian mengalami black screen yang sangat lama, nah kalian jangan apa-apakan dulu. Kalian tunggu 10 sampai 15 detik agar semuanya kembali normal ya. Karena pada kondisi tersebut monitor kalian itu tidak sanggup untuk ini ya, support ya. Maksud gue itu monitor kalian itu nggak support, jadi nggak mampu gitu loh untuk memakai resolusi atau refresh rate yang sudah kalian buat ya. Nah, kalau monitor kalian itu black screen-nya sebentar ya, nah berarti masih support ya kan, monitor kalian itu masih mampu ya, oke. Nah, jadi itu untuk cara overclock monitor pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak pada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya, oke. Oke, video sampai di sini dulu, ditunggu next video ya. Dadah!